Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri Aulia. Di sini saya ingin menjelaskan latar belakang, kondisi, dan kriteria pada tugas kelompok kami. Yang pertama, latar belakang. PT PLN Persero UP2B Sumbagut merupakan salah satu unit PT PLN Persero UI P3B Sumatera yang dibentuk pada tanggal 24 Agustus 2004 dan beroperasi secara resmi tanggal 25 April 2005. Produk utama UP2B Sumbagut adalah jasa penyaluran dan pengoperasian sistem tenaga listrik yang handal, efisien, dan ekonomis, serta penyampaian produk ke pelanggan dengan mekanisme TSA, Transmission Service Agreement, dan PSA, Power Sales Agreement. Tujuan organisasi adalah mengusahakan penyaluran tenaga listrik, tegangan tinggi, dan operasi sistem secara efisien, andal, dan akrab lingkungan dalam jumlah dan mutu yang memadai, serta melakukan usaha sesuai dengan kaidah ekonomi yang sehat, memperhatikan kepentingan pemangku kepentingan, serta meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang kedua, saya ingin menjelaskan kondisi. Pertama, konsumsi listrik nasional terus mengalami peningkatan. Pada 2015, konsumsinya baru 910 kWh per kapita, kemudian meningkat menjadi 1084 kWh per kapita pada 2019. Peningkatan ini sejalan dengan rasio elektrifikasi yang juga menunjukkan kenaikan. Rasionya dari 84,35% pada 2014 menjadi 98,89% pada 2019. Akses listrik di hampir menjangkau ke seluruh wilayah Indonesia pun telah mencapai lebih dari 95%. Hanya Nusa Tenggara Timur yang masih 85% dan Maluku 92%. Lalu Kalimantan Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Papua juga masih 94%. Yang kedua, dengan konsumsi listrik yang kian meningkat, Kementerian ESDM selanjutnya akan mendorong pengembangan kompor dan kendaraan listrik di dalam negeri. Kementerian ESDM memproyeksikan konsumsi listrik nasional tahun ini mencapai 1.142 kWh per kapita. Yang ketiga, pada 2021, kebutuhan listrik domestik juga diperkirakan naik menjadi 279,353 GWh, lalu 299,510 GWh pada 2022, dan 320,004 GWh pada 2023. Meski impor listrik naik, tapi karena kebutuhan listrik domestik juga naik, rasio impor listrik terhadap kebutuhan listrik dipertahankan tetap sekitar 0,54%. Selanjutnya, saya menjelaskan kriteria. Listrik merupakan kebutuhan vital bagi banyak orang. Listrik bahkan sering disebut sebagai kebutuhan pokok keempat setelah sandang, pangan, dan papan. Tidak hanya warga yang tinggal di kawasan terpencil, warga kota besar juga membutuhkan pemasangan listrik baru PLN. Contohnya orang yang baru membangun rumah atau toko dan tempat usaha lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vita Jelita Sinaga akan membaca slide selanjutnya. Penyebab yang pertama, di zaman yang makin maju ini, masyarakat sangat memerlukan listrik dikarenakan tanpa listrik semua tidak akan bisa berjalan dan tidak adanya penerangan ketika malam. Selanjutnya, PLN merupakan pembangkit listrik terbesar di Indonesia sehingga semua masyarakat menggunakannya. Selanjutnya, sudah banyak kemajuan PLN yang membuat negara semakin maju. Akibatnya, yang pertama, jika tidak adanya listrik di dunia, maka akan terhalang dalam melakukan sesuatu pekerjaan. Dengan tidak adanya listrik, sulit sekali untuk berkomunikasi karena di zaman modern sekarang, semua aktivitas seperti TV, HP, komputer menggunakan listrik untuk menjalankan suatu aktivitas. Terdapat sanksi kepada masyarakat yang mencuri arus listrik secara ilegal dan akan berurusan dengan pihak yang berwajib. Untuk semua teknisi listrik harus selalu berwaspada dan mengecek kondisi arus listrik yang terjadi di setiap daerah agar tidak terjadinya pemadaman listrik. Selanjutnya, yang terakhir, untuk masyarakat yang tidak membayar dan menunggak listrik, maka arus listrik akan dicabut secara paksa.
Kesimpulannya, yang pertama, kelemahan yang terjadi pada kinerja karyawan ialah kurangnya disiplin jam masuk dan jam pulang, sehingga kinerja karyawan kurang optimal dapat terlihat dari hal pekerjaan karyawan tidak selesai dengan tepat waktu. Selanjutnya, kelemahan yang terjadi pada kinerja karyawan dalam etika kerja yang kurang terlihat dari cara kerja pegawai tersebut yang mengulur waktu dan menyelesaikan pekerjaan. Dan selain itu juga terdapat kelalaian pada bidang SDM dalam penempatan formasi kerja yang tidak sesuai dengan keahlian dan kemampuan yang dimiliki karyawan. Hal ini mengakibatkan kinerja pegawai belum optimal. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.